menghujam bumi dengan malu-malu. Seorang ayah sedang bercengkrama dengan buah hatinya dengan bahagia. Nah, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Aku ingin jadi pegawai pajak ya. Loh, kenapa? Kok jadi pegawai pajak? Iya, biar bisa beli Rubicon kayak yang di TV-TV. Aduh, kamu ini salah tontonan kayaknya. Ya udah, ayah pesan makanan dulu ya buat kita makan malam. Ayah, gak usah pesen makanan ayah. Aku mau sate aja. Oh, ya udah. Kamu panggil ya tukang satenya. Abang sate. Abang sate. Oh, ya, tukang satenya pergi kan. Serak. Becek. Tenang, ada Bodrek Sintal. Bikin suaramu maksimal tanpa latihan vokal. Bodrek Sintal. Bodrek Sintal. BO Bodrex. TITN. Enana Al. Kudu ya, kudu ya. Kudu ya kudu. Kudu ya, kudu. Pakai meng. Kudu meng. Kudu mang-mang. Ih gila kita ketemu lagi. Hai. Udah berapa minggu ya kita nggak Oh ketemu terakhir ya? Medat, Oh my kita God. kayaknya udah lama my God. deh nggak Oh my ketemu. God. Kayaknya palsu banget ya kalian ini. Emang hidup kita penuh dengan kepalsuan kok. Oke. Apa itu asli? Apa sih asli? Cie. Oh emas doang, gue taunya yang asli. Masih kebanyakan palsu tau. Oh ya, Kenapa kamu gak bisa bedain ya? Emang masnya itu udah tua ya? kayak Kasian mas-mas deh, banget. itu mas-mas. Sepuh. Kalau yang tua. Apa kabarnya podcast lovers? Halo Halo semua. Ketemu lagi barengan Ica di sini. Ika di sini. Brad Utit di sini. Dan dengan Irwan di sini. Yeay, anak baru. Di anak baru. Kena pelonco gue. Kenapa lonco? Jadi hari ini kita mau ngebahas apa sih? Kebetulan, Yes. asik, gue seneng nih. Hidupnya penuh dengan kebetulan kayaknya. Gak ada, semua sudah takdir Allah. Oh, Masya Allah. Fadlullah ya. Iya. Luar biasa. Jadi kebetulan kita ini kan bertiga ikutan AFAI. Wow. Terus ada yang baru join AFAI kan. Dan pas banget melakukan pelatihan pernafasan gitu, Yes. maksudnya vocalizing. Hmm. Tapi sebelum kita masuk jauh ke arah vocalizing itu apa? Yep. Emang seberapa penting dan seberapa pengaruhnya sih vocalizing sama kegiatan kita, pekerjaan kita? Pengaruh sih. Soalnya kemarin kan aku belajar pernapasan kan. Kamu belajar pernafasan, kamu pernapasan ngajarin api aku. gitu loh. Sama pernapasan air kemarin. Bang, gue pernah kasih tahu kan, Apa tuh? napas buatan. Nggak kan mulai. Pantesan di sini abang nih ada Ada luka ya soalnya digigit. luka. Oh kalian ternyata gigit-gigitan. Wow. Kok gue ngilu ya? Dia yang mulai. Gigit-gigitan. Oh iya, oke. Aku mulai menyaman kok. Jadi Mulai nyaman. Oke. aku yang mulai panik. Panik tapi diladenin. Oke, jadi seperti yang mungkin teman-teman juga pada tahu ya, sebenarnya di pelatihan AFAI itu ada namanya teknik vocalizing. Jadi kita diajarin nih cara mengolah suara, olah vokal dan segala macam. Dan ternyata tekniknya banyak lah. Kita mungkin nggak bahas detail tentang bagaimana caranya atau trik-triknya atau tips-tipsnya ya, tapi paling tidak kita kasih gambaran nih ya kan, yang kemarin kita dapetin pelajarannya tuh. Ternyata berguna banget ya. Iya. Kita kalau ngebocorin ilmu-ilmu begini nanti Uish. nggak ada season 5 loh. Ada kok. Oh, ada. Oh iya, Lagian BTW, kita kan nggak BTW, detail BTW ada Bobby Pin nggak? Jepit rambut itu. Aku agak risih banget liatnya. Maksudnya pinnya buat nyolok matanya. Iya, itu tuh. Fungsinya itu bang, maksudnya. Ih jahat ya dia ya ternyata. Apaan Loh. orang yang ngomong siapa? Jawab siapa? Padahal anda loh yang Iya. ngomong. Sorry, gue lagi ada agenda syuting nih. Agenda. Iya, jadi kayak buku ya. Jadi ada pembuatan ini. Kan dia binder. Oh binder, pants kelipet. Pantesan lecek tuh kelipatannya. Nah, iya bener. Kok masih berasa aura roastingnya ya? Enggak. Kayaknya emang gitu deh kita. Emang Lah gitu ini ya? aja kagak habis dari Ya, kemarin. bilang sih. aja Kan mau lah makan dilihatin dari apa kan tadi. lah, Habis pasti. sate kan ada onion ring. Oh iya bener ya. Mungkin dia mau taruh di sini. Iya, iya. Oke. Suapin dong. Oke. Lu kayak pegawai pajak lu disuap.
Oh my god. Oh my god. Ternyata Oh my God. penting banget ya Apa teknik vokal itu untuk di Yang pasti, Benar-benar. yang pasti gue baru tahu ternyata banyak nama-namanya nih. Nama banyak apa? teknik-teknik. Nama Iya. apa? Jenis-jenis Karena emang vokalnya. saking pentingnya itulah kenapa ditaruh di awal latihan kan. Jadi sebelum mulai kelas dari sekian banyak kurikulumnya si pernapasan itu ada di awal karena ini krusial banget. Iya, Iya, harus itu. mempengaruhi Anjay, untuk keren banget sesi gue ya, berikutnya gokil. Enggak sih biasa. Biasa aja sih. Keren bang, ya ampun keren banget. Enggak, Mas, nggak dia keren anak kok, biasa baru. aja. Kita nggak boleh bangkit-bangkitin dia. Anjay. Cie, anak lama, anjay. Anjay. Enggak, tapi terlepas dari itu ternyata aspek pernapasan itu tuh salah kata. Pernapasan itu tuh memenuhi segala aspek maksudnya gitu. iya. Ya kan? Kayak kita nih sebagai podcaster asik. Kita kan juga harus Mbaknya podcaster ya. Sendiri. iya dong. Keren banget. Iya dong. Gokil. Loh. Iya kan? Kenapa sih, Mbak? Kita kan sebagai podcaster yang harus memiliki teknik pernapasan. Karena kan kita harus ngomong nih di sini. Gak mungkin dong kita ngomong selalu kenceng-kenceng. Gak mungkin dong kita ngomong selalu pakai napas dada, ya kan? Atau napas apa segala macam. Dan itu sangat berpengaruh. Apalagi kita sebagai VO talent ya, itu sangat berpengaruh sekali pernapasan. Bener Jadi kemarin banget. kita pelajarin tuh ada 4 ya nafas ya. Napas buatan, napas cinta. Kalau Mas Guys, nih, gue lagi serius, Oh, iya, mereka iya. pada si bercanda. Masit nih ditegur kan sama mentor, dibilang nafasnya jangan pakai insang, biar Oh. nafasnya panjang. Ya maaf lah. Susah loh. Jadi dia ngerubah kemarin gitu loh. pas lagi di studio season tuh dia malah ngap-ngap karena kelamaan di darat. Oh, dia amfibi ya? Gue pakai insang. Ya, beloknya ke situ lagi. Ya ampun, Afif. Iya, Oke, nanti Udah sebut aja kodok. sebut saja. Aduh, aku nggak bilang ya. Zuma. Oh iya, paham. Oke. Paham. Jadi ini gue ya, insight dari gue ya. Waktu lagi kita belajar itu waktu itu sama Kang Eja ya, kebetulan ya kita belajar sama Kang Reza Reza siapa Yayang. nih? Reza. Reza The Groove. Reza The Groove. Halo Kang. Lagunya gimana sih? Dahulu semua indah. Dahulu ku mencarimu. Ya kan nafasnya tersengal-sengal kan? Ya nggak siap aja tiba-tiba Iya. suruh nyanyi. Berarti Sana aja. Justru latihan pernapasan ini supaya kita bisa selalu siap kapanpun kita iya, harus nyanyi. dong. Betul harusnya banget. begitu Gue harusnya. tadi pakai ini loh, perut Pakai loh. insang, kan gue udah bilang Blok, jangan pok, pok, pakai pok, gitu dan pakai Kang insang. Eja nih Kang, muridnya nih Kang. Gue dibilangnya katanya nafas insang. Bacot. Ya kan? Kan batuk kan? Gak siap ya. Batuk Pak Haji. Ya. Mas diminum obatnya dulu itu. Iya. Bodrek sidang. Bodrek sidang. Bodrek Ya dia sintal. sidal. Bodrek sintal. Oke. Sintal. Sintal. Jadi yang pasti sih gue dapat ilmu banyak ya dari mulai jenis-jenis pernafasan. Ternyata pernafasan tuh kan banyak ya. Ada yang perut, ada yang diafragma, ada yang dada, sama buatan. Nah, Yang buatan Pasti cepet ya. banget ya. Diselipin terus ya. Kayaknya susah dilupakan tuh yang itu ya. gimana Jadi itu ya? ya pas kalian ke hotel Oh, itu. jadi kalian udah. Ya, terus kalian terus aja berimajinasi nggak apa-apa kok. Oke, next. Nah, dari gue mungkin mau tanya ya, kalau gue pribadi pas waktu lagi kelasnya Kang Eza itu, yang berkesan itu adalah gue ternyata bisa tahu jenis-jenis voice yang harus dikeluarkan. Ya kan, ada fry, Right. Ya, terus. Terus ada yang memang chest voice yang suara kita biasa ngomong nih. Iya, kayak kan. gini ya. Chest voice. Mix Terus ada juga voice. apa? Mix Mixed voice. Jadi itu suara voice itu kita apa? dicampur-campurin bang. Campur-campur suara orang. Weh. Yang lewat dicampur gitu. Wah boleh juga ada campur. Oh, jadi ada transisi voice, antara iya. suara dada sama suara Yes. head voice misalnya gitu ya. Yes. Ada juga head voice. Terus? Ada. Tapi sebenarnya kemarin pas ngomongin soal head voice tuh sempat tergocek gitu ya. Ternyata head voice sama falsetto itu berbeda gitu kan. Selama Iya. ini kan Oh, sebagai really? orang- Iya. Emang Oh my beda. God. Beda. Iya, Oh my God. oh my god. Nah Ternyata berbeda. pengen tahu ya? Gabung lah. Ikut aja season 5 nanti ya. Pokoknya kalau mau tahu lebih jelasnya, ya ikut season 5.
Mungkin di sini kita akan ngejelasin kayak Poin-poinnya aja kali. ya segelintirnya aja lah. Segelintir, udah kayak oknum ya. Nggak bisa detail-detail juga karena kita bukan Kita mentor ya. ilmunya juga kita masih harus pelajarin lagi. Iya, kita karena aja kan di sini kemarin masih cuma 2 belajar. hari. Mungkin gua akan kasih sejumput kali ya. Sejumput, sejambak ya, sejambak. Sejumput ngomong jorok. Itu. Aku nggak tahu, aku polos soalnya. Gitu. Jumput. Anak sekolah tuh, Iya, Ika tuh sering tuh tuh, ngejumput. sering dijemput, Kalau siang. Jemput ya. Gitu. Oh jemput ya. Nah, yang pasti ada beberapa mungkin kita nggak mainin semuanya ya, karena banyak nih jenis-jenisnya nih. Gitu Jenis-jenis kan. itu kayak apa contohnya misalnya? Tadi kayak ada chest voice, suara dari ini suara Kamu ngomong nggak biasa. nyimak ya? Emang belum dipelajari? Kamu nggak Bang? nyimak ya dari tadi? Oh, beda ya? Bukan sama Kang Eza ya? Bukan. Kang Eza nih bukan nih Kang Aku sama Eza. Kang Yayang. Aswan. Ya Allah. Apa lagunya Dot Eza lagi? Yayang. Gimana lagunya Dot? Jangan Jangan kau kau ganggu aku. Terus. Nah, terus nah di situ juga banyak lah. Ada jenis-jenisnya, ada husky voice, Ada raspy, raspy, gritty, ada belting. macam-macam kan. Banyak macam. Pengen tahu ya, Ci. Ya terus Terus di kolom komentar nggak? Tahu begitu aja terus ulangin deh terus gitu terus Berapa isinya. episode gue kelewat lagi yang itunya gue. ya bagus lah udah hilang itu. Biasanya udah hilang ya. Oke, pemirsa yang budiman. Tuh kan, ini belum hilang nih. Ingatkan saya lagi. Ica pengen Lu kayak ngantuk. nunjuk-nunjuk aja lu, nggak sopan Nggak lu. sopan tersinggung lah. nanti Gimana orang. kalau yang nonton orang tua kamu? Oke. Jempol. Nggak nunjuk gue kali ini. Oh rasi, si personet orang Jawa ya. Wah parah. Monggo. Monggo. Ya, Ah, terus? bercanda mulu Ya tadi, gue lagi udah, serius gitu juga. deh tadi. Nah, sekarang coba deh kita coba sedikit kasih gambaran deh buat teman-teman deh. Maksudnya seperti apa sih? Mungkin sama nggak sih kalau sama Bang Bang Irwan mah keren banget ya pelatih vokalnya. Enggak, yang keren pelatihnya bukan gue. Iya sih. Kalau gue sih enggak. Iya sih. Ya semuanya sih sama sih karena kita dapat ilmu yang Iya, membuat kita tiap tuh orang kan pasti Ya, cara betul. melatihnya beda-beda dan Iya. kebetulan pas banget di Abang Irwan ini pelatihnya udah beda karena Iya. kayaknya Bang Kang Eja lagi nggak bisa ya. Iya lagi berhalangan. Heeh. Nah, gue pas sama gue tuh dapat pelatihnya tuh Bang Aswan ya. Dia pelatih vokal dari Purwacaraka. Halo Bang Aswan. Jangan lupa subscribe Bang Aswan. Iya. Cile. Promo. Jangan lupa di-share di grup keluarga ya Bang Aswan. Cie. Supaya banyak di subscribe kita. Oke, terima kasih. Asik. Gitu. Cuma memang pendekatannya memang berbeda sih. Maksudnya Oh, kemarin gue lihat lu sampai tiduran gitu tuh buat ngelatih apa sih, Bang? latihan pernapasan itu. Oh, tetap ya? Jadi kayak itu tuh melatih tubuh untuk memaksa diafragma bekerja. Widih, Jadi posisinya harus tiduran dan Harus kaki tiduran, diangkat. kaki diangkat. Jadi sambil menarik nafas ke diafragma dalam posisi 90 derajat. Terus dikeluarkan secara perlahan dengan 3 teknik itu, buzzing, hissing sama apa sih? Pising. Hissing itu. Hissing. Humming. Terus humming Humming. sambil si kaki turunin pelan-pelan. Dengan posisi seperti itu kan mau nggak mau otot perutnya ketarik terus kan. Kayak itu Oh iya, kayak orang leg Iya, rise. iya, dan ternyata Leg itu emang raises. relate sama. Itu tuh benar-benar memaksa kita untuk pakai diafragma kita gitu. Jadi ngomongin soal diafragma, mungkin yang belum tahu, diafragma itu rongga yang memisahkan antara dada dan perut gitu. Jadi kayak ada bagian yang kalau nggak ada itu Oh jadi organnya nyampur pas napas rusuknya yang ngembang ya. Ngembang. Oh. gitu. Iya. Itu masjid ya. Itu diafragma. Keren. Dan memang kalau nyanyi memang harus pakai nafas diafragma ya, supaya nggak capek. Kalau pakai napas buatan nggak bisa ya? Ke situ lagi. Situ lagi. Itu mah nggak nyanyi kali ya. Habisin Kak. Habisin aja. Apa ya? Tenggelam. Baru pakai nafas buatan. Tahu apa orang bercanda. Kayaknya udah emang Mas Tit, jangan ada dendam di antara kita. udah Cak, dia udah dendam ya. gue bukan dendam lagi nih gue nih. Cie. Gundam deh. Memuncak. Memuncak. Gundam Gulana. Gundam gulana. Itu makanan bagus loh pengganti. Udah belok lagi. Gundam tuh makanan bagus. Aneh. Terus Bunyi apa tadi? bunyi Oh, nggak bos ada. gue. Terus soal voice. Oke. Nah, sekarang kita main challenge kali ya. Sebentar, main challenge aja lo. Gue masih banyak pertanyaan. Oke, tanya lah Bang. Kenapa tiba-tiba ngomongin soal vocalizing, teknik pernapasan, padahal kita bukan penyanyi? Aku yang ngomong. Oke, silakan, Ibu. Telan dulu, Bu. Minum. Karena kalau kita mau ngomong itu kan, apalagi misalnya kita mau audio series atau dubbing, kita menjadi tokoh. Walaupun kita pakai suara chest kita, suara asli kita perlu ngatur nafas kita untuk
biar bisa apa ya dinamika dalam bermain. Jadi kan itu juga perlu effort pernafasan yang panjang, pemenggalan yang pas gitu. Kadang kalau misalnya kita cuma narik napas biasa doang, ngomongnya jadi yang tadi yang ngomongnya harus panjang sekalimat jadi bisa sepotong-sepotong malah jadi nggak enak. Iya, itu ngaruh bener. Dan kalaupun bisa dipenggal-penggal pun karena nafas kita nggak kuat, kita udah terkecoh sama nafas sendiri. Akhirnya kita mau memenggal suatu kalimat itu jadi nggak enak. Jadi kesalahan. Iya. Jadi nggak enak jadinya ngedubbingnya. Jadi mungkin tambahannya ada kesamaan antara voice over dengan nyanyi adalah sama-sama manage reproduksi suara ya. Iya, mengontrol suara. Mengontrol suara, durasi dan segala macam. Nah, Iya. ini yang paling berasa mungkin gue kali ya, karena kan gue salah satu yang Suaranya paling bagus. itu selain itu ya. Nafasnya gue nggak terlalu panjang. Oh gitu. Nah, Nah, itu itu sebenarnya diajarin. fungsi latihan kemarin itu sebenarnya salah satunya untuk memperpanjang nafas. Betul. Maksudnya nafas beneran ya, bukan umur ya. Kalau umur kan Umur mah rahasia Allah. qadarullah itu mah. Wallahu alam gitu Bercanda ya. mulu sih. Nah bener. Oh iya bener. Maksudnya. Makanya ada 3 latihan yang bisa benar-benar melatih pernapasan gitu kan, kayak hissing, buzzing atau humming gitu loh. Iya. 3 itu bisa dilatih. Oh, harus kata pelatih Eike memang Bukain harus setiap pagi dilatih kayak setiap bangun cowok. tidur. Terus Colongan. Dan itu kayak minimal 15 menit sehari ya Bang. Iya, Itu udah paling minimal banget minimal. ya untuk latihan vokal. Nggak ada batas waktu, cuman secukupnya aja gitu loh maksud. Tapi karena latihan itu kan lebih efisien kalau kita lakukan setiap hari dengan jangka waktu yang pendek daripada jarang tapi langsung 2 jam 3 jam itu kan nggak akan efisien gitu. Betul. Nah, itu gue praktekin sekarang. Enggak sih, sebenarnya dari sebelum-sebelumnya praktekin. Dan Cuman masalahnya kalau itu sekarang udah konsisten gitu, katakan sebulan 2 bulan pasti akan kerasa hasilnya. Salah satunya adalah napas kita yang lebih panjang. Soalnya latihan itu tuh membantu si paru-paru untuk menampung lebih banyak udara. Oh. Melatih paru-paru untuk menampung lebih banyak udara. Gitu. Makanya latihan-latihan seperti yang tadi tiduran kemarin yang kayak di story apa aja itu. tadi namanya? Ada Humming. humming, buzzing atau hissing. Coba Hissing. gimana Coba dong contohin? dicontohin mungkin Kalau dari hissing itu kayak hissing dulu. buzzing is humming itu tapi teknik melepaskan itu bukan didorong ya, tapi kayak dilepas secara pelan-pelan gitu loh. Iya. Jadi kita- kayak nggak ada effort iya, gitu loh. Kita napasnya kayak dari diafragma. diafragma itu perut. Jadi jangan sampai pada saat tarik napas dada kita naik. Oh, jadi gimana? Jadi gini. Bisa dipegang perut kita supaya kelihatan apakah perut kita mengembang pada saat tarik napas. Lebih ke mulus kayaknya itu ya. Buang. itu apa tuh? Itu hissing. Ini hissing. Hissing ya. Hissing. Easy. Hissing. Sesuai nama hiss pakai Dia Oke. laki-laki. Jadi jangan didorong tapi lebih pada dilepasin aja pelan-pelan. Jangan Iya. soalnya kalau gitu kan cepat Boros. habis napasnya. Udah mau boros, napas boros lagi kan, jangan gitu. Ya, Siapa ya? untung bukan gue. Ini lagi impersonate diri sendiri oke. nih. Ya, Bagus. gitu. Jadi bisa dilakukan itu 15 menit sekali dengan Siap. katakan 10 menit kali 2 atau kali 3 bebas lah. Pokoknya semakin sering semakin bagus. Nggak perlu lama-lama, yang penting si dada, Kalau- si pernapasan Oke. terbiasa gitu. Kalau bisa sekali hissing tuh 10 menit tanpa Ya, habis boleh, sekali boleh. tarikan nafas ya. Boleh, Oke. boleh. Mati. Bagus. Dan teknik latihan itu kan ada 2, ada maksimal minimal sama namanya staccato. Iya. Jadi kalau maksimal minimal itu kayak kita tarik napas sedalam-dalamnya, kita keluarkan sehabis-habisnya. Kayak Itu tadi apa misalkan namanya? maksimal minimal. Maksimal minimal. Minimal. Staccato Kalau staccato gini. itu yang terputus-putus ya. Oh, kayak anjing. Iya, ini diajarin nama Aska Nah itu, kayak gitu. Gitu kan? iya itu staccato. Oh. Jadi gunanya staccato, kalau tadi maksimal minimal gunanya untuk melatih kita supaya nafasnya jauh lebih banyak, bisa kita tampung dan kita lebih efisien mengeluarkannya. Kalau staccato itu melatih kita untuk selalu siap kapan kita harus ngambil napas dan kapan harus membuang. Oh gitu. Oh, wow, Gitu. nice. Keren banget ya gue ya. Keren. Lu gue baca keren. loh. Bagus Ya lah. berarti kan abang merhatiin gurunya, Iya, bukannya gitu. bercanda main HP. Bercanda sih, cuma kan Foto-fotoin orang. Foto-fotoin orang. karena ngomongin siapa itu. Gua. Gua mau mastiin. Gitu. Jadi metode latihan itu bisa dilakukan dengan dua itu sih. Dua teknik Enough, itu. enough. Terus Enough. Ya itu Apalagi? terus ngomongin soal suara gitu kan ada
rongga-rongga di tubuh kita yang bisa beresonansi atau menghasilkan suara gitu loh. Misalkan ada Kayak rongga kentut dada gitu ya. gitu. Ya kan? Bener Kayak sih. kentut Bener kan? sih. Tapi kan kentut kan tidak bisa dikontrol nadanya ya, guys. Bisa Kenapa kalau beloknya ke ditahan. Kalau dan- tempo mungkin bisa ya, tapi kalau nada kan Tempo sulit bisa. gitu. Kalau Tergantung kondisi dari rektumnya ya. Iya. Iya. Kita bisa dari lanjut. silitnya. Bisa diatur. Gue udah berhalus dijelasin sama dia silit. Buset dah. Bener-bener. Jadi kayak itu, kayak di tubuh kita kan ada 4. Sulit. Mas Tit, sabar. Mas Dik, emosian nih belakangan ini kenapa sih ada masalah Mas? Itu ketutup terus, kesel dia. Gue udah datang ke itu Klinaji. mata kecolok rambut terus kayaknya. Enggak dong. Merah mata lu soalnya. Masa sih? Iya. Kurang tidur ya kamu. Ih, perhatian banget sih. Ayo, next. Ya itu, jadi tubuh kita ada 4 rongga utama yang menghasilkan suara untuk bernyanyi Apa gitu. aja tuh? Seperti kayak rongga dada gitu. Terus ada rongga mulut, rongga hidung sama rongga kepala gitu. Oke. Kepala tuh gimana ya? Pundak, lutut, kaki. Keluar. Kalah Anda. Kenapa? Jadi pokoknya 4 rongga itu yang menghasilkan resonansi. Resonansi oke. itu getaran yang menghasilkan suara gitu. Oh, itu Kalau tingkatnya lebih sulit. getarannya lagi. di dada? Itu chest voice. Chest. Oh. Chest resonance. Biasanya sih itu kalau ada sentuhan-sentuhan cita. Dia mau belok gue Kalau lurusin suara barusan. hati, Gue lurusin. Gak ada suara hati. Ada suara hati. kan nyanyi kan harus pakai hati, Bang. Gak kedengeran tapi kan. Maksudnya Tapi kan tidak feel-nya. tidak Feel. beresonansi. Harus ada feel. Mengerti. Itu kan beda tema lagi. Nah, Tapi ada loh Bang suara tuh yang Ini gue berusaha setengah mati untuk lurus terus loh ini. Lu bertiga belok terus nih gue lurus aja nih udah. Ya kan Tapi ada loh, abang Bang. lurus katanya. suara yang Rambut. mungkin kita nggak utarakan secara keluar ini ya apa namanya nadanya gini kan. Tapi nyampe Apa tuh? suara rindu. Oh, Enggak, buktinya gue rindu nggak tahu dia. oh, cie. Itu mah simpel Bang. Lo nggak dianggap men. Bisa jadi. Iya. Tatak. Des. oke. Next. Gitu Perih kan. ya. Perih kesan merasa rindu. Bisa kita lanjut? Bisa. Padahal dia malaikat kecil ya perih. Oke, Perih terus- Oke, cintaku. lanjut. Iya. Tadi masuk di rongga resonansi ternyata banyak. Ada yang dada, dada. mulut, hidung, dan kepala. Betul. Kayak kan istilahnya kayak kalau dada itu chest voice ya. Iya. Ya. Itu menghasilkan suara low gitu kan. Cek Terus low. suaranya Low. lebih deep, lebih dark. Contohnya gimana Mas It? Coba suara low. Suara dada. Suara low. Lebih grande ya. Masa sih? Soalnya suara dia yang mahal, kalau suara deep Iya. Masa sih yang enggak biasa. ada aja. labelnya tuh. Coba dikeluarin lagi powernya. Yang kayak gimana ya? Itu kurang power lah. Iya. Masa sih? Enggak Bawa lah, lah. biasa Lagi aja. tambahin lagi powernya. Yang kayak gimana? Iya, Kalian tambahin mau yang kayak dikit gimana? lagi. Dikit kayak Dada gimana? bukan tenggorokan dada. Ini tenggorokan. Ini dada. Ini dada. Enggak lah biasa aja lah. Lu pamer ya? Gak usah biasa aja gitu kan kita lagi praktek. Lagi praktek. Iya. Suara dada seperti apa? Ini suara Rendah dada. Ini untuk suara dada. meroket. Tahu nih. Kayak siapa sih? Kayak yang Harus pakai gitu ya? Oke. Gitu. Enggak, ini suara biasa gua lidahnya kayak pendek, gini. nggak jendol. Bukan pipinya ketebelan. Oh ya. Ya Allah, Ya banyak Allah, Bang. lagi. Ini suara biasa gue kayak gini. Ini suara chest voice gue nih Berarti kayak gini. berarti defaultnya memang suaranya dada ya. Dada. Dada. Dada Kalau tulang Ica apa dada suara montok. dadanya gimana? Pantesan lo nyenggol mulu. Oke, terus gimana? Kalau suara dada Ica segini. Segini suara dada Ica. Iya. Oh. Ini suara dadanya Ica tuh. Dada. Dada. Coba abang. Ini suara dada abang segini. Oh, suara abang Iya. gitu. Suara dada lo gimana? Dada. Ya segini. Oke. Segini. Itu suara dada artinya suara asli ya. Suara Asli. natural. Suara asli yang Benar, tidak benar. dibuat-buat kan dan tidak perlu effort untuk keluarnya gitu. Iya, ngomong biasa aja. Ngomong biasa aja. Iya. Wajar, maaf ya kalau suara gue merdu. Kalau Bisa biasa aja gak sih? kalau suara MLT MLT? mulut, selanjutnya kan Oh mulut. itu kan Ah, bacot mulut. ya. Oh, berarti kayak gini ya? Suara Iya. mulut. Enggak, itu mix voice. Enggak. Tenggorokan. Enggak lo iya campur-campur itu. Itu tenggorokan itu. Kan Ah, kalau mulut itu kan middle and terkait dengan kan? artikulasi. Mix voice berhubungan dengan Middle. artikulasi. Iya, middle. Mid voice memang. Makanya kalau dalam dunia audio ada sebutan mid frekuensi itu lebih cenderung ke vokal, suara orang ngomong Hmm. Oh. gitu. Karena terkait dengan artikulasi itu kan. Mm-mm. Gitu. Jadi ada Kalau hidung, Iya. abang digoyang. Nah, itu hidung. itu suara hidung, itu kayak nasal voice gitu kan. Jadi kalau nasal voice hanya Kalau- makanan di meja. nah Itu itu kan boleh. hidung. Biasanya ngakalin penyanyi tuh suka ngakalin untuk meraih nada tinggi itu pakai nasal voice kan. Paling contoh itu tukang sate itu pakai nasal voice itu. Oh gitu. Sate.
gitu. Aduh, itu ya. Iya, aduh. Spontan. Susah biduan. Oh, iya. Spontan uhuy. Nah, Nah, itu suara Gitu. Itu hidung. Ah, suara mic. Hidung. Dan yang terakhir ada head voice Nah, kan. ini yang Head Ica voice bingung itu kayak gimana. suara yang seolah-olah itu ada di belakang Iya. kepala kita gitu. Ya tuh. Kita sanggup. nah. Hah? Oh pamer. Enggak, gue gak bisa justru ini makanya gue. Lagi mana Bang? Gimana Lagu apa? lagunya? Lagu lu sakit tak sanggup tuh apa? Oh, judul? Nah itu kan head voice. sakit. Dia berasa. Di belakang kan? Iya. Iya. Rasanya itu gimana sih? Kedengeran Ah dia di kepala belakang. suaranya. Di belakang kepala. Pas kamu suara tadi mix voice aja kedengeran dari sini. Iya. Nah, itu Suara kepala itu keluar tapi nggak ada penekanan gitu. Beda sama falsetto kan. Kalau falsetto kan kayak jadi kayak kan ada suara yang keluar gitu kalau falsetto tuh. Aku tahu. Itu falsetto. Itu mungkin ya. Nggak tahu. Gue nggak tahu referensinya kurang banyak sih. Tapi ternyata memang berbeda suara falsetto dengan suara head voice. Nah, Itu itu falset. Falsetto. Jatuhnya falset karena ada penekanan. Ada penekanan ya. Iya kan? Bener-bener. Oh, kalau head voice? Coba. Kayak nadar. Nggak ada bedanya sama yang tadi dah. Kalau tadi enggak beda, Bang. Beda. Coba tadi Ya, tadi agak ditekan. Iya. Ya, agak beda iya, kan? iya, Beda iya, tipis. iya, Iya, Oh, iya. Ngerti gue. kalau falset gitu. Kalau yang Itu head voice. Itu Berasa kan ada di kepala. ada Ah, ada gitunya ya. Iya. Oh, ada. Hara. Gitu. Jadi Oh, jadi Karena- jadi ngerti Oke, nih. Iya. So suara husky gimana? husky itu suara berat jadi kayak Kamu dari mana? mancingnya itu dari Ini kayak Agak antara ditekan nih. hidung sama tenggorokan itu loh. enggak kalau ada kata Bang Aswan itu kalau nggak bisa dan nggak kebayang mancingnya itu dari fry Iya. terus ditekan Iya itu. cuma memang Fry sulit juga. dan pada saat pertama mulai pasti gatal gitu dan itu wajar biasa. Kamu kayak siapa Aku nggak gatel? bisa kayak gini. Jangan jadi gatel. Kok kasih Ya kan gitu kan husky. enggak ya? Kalau Husky itu lebih kayak suara serak gitu loh kayak Arman Maulana contohnya itu suara husky tuh. apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa. Suara kakek nenek itu husky. Iya ini. Ya itu husky. Kakek. Nah, Iya. itu husky. Iya berarti itu antara tenggorokan dan Hidung. itu tenggorokan itu kan. Benar. Apa kek? Kencan yuk. Capek. Kalau husky gitu, Dengkul nenek sakit. raspi kok serak? Enggak, salah. Husky itu berbisik. Iyalah. Kayak gini kan? Iya. Ya, ini suara husky. Aku nggak mau. Yang serak itu raspi, bukan husky. Raspi. Raspi ya bang. Yang agak. Kalau yang manis raspberry. Kalau yang manis kamu lah. Makasih ya. Dia ngerespon. Oke. Gitu. Terus. Ya. Terus apa lagi? Gritty. Gritty tuh Gritty katanya voice. kayak ini, kayak yang Gua nggak dapat tuh pelajaran gritty. metal. Metal Kayak anak-anak rock. Wah. Iya. Nggak tahu kan. Gua nggak dapat. Woi. Mana lo? saya serius. Musik angin tuh kayaknya ya. Mesti kerok. Oh, yang sering Ica contohkan itu gritty. Ternyata iya, nggak tahu kalau selama Ternyata terus apa lagi Iya. yang bisa di Terus Oke. ada belting. belting Belting itu apa? tuh suara normal Suara kita normal lebih tapi tegas, lantang. lantang. Jadi kayak lagu apa ya? Tak segampang itu. Tapi keluarin belting. Ku mencari penggantimu. Kayak belting gitu. Iya. Berarti Chest ada voice tapi Iya, dilantangin. berarti ada permainan dari pernapasan dari tadi ya. Iya, Ini chest voice. Ini belting nih. Gua agak dikencengin nih. iya kayak. Bang Irwan mau kemana? Bang Irwan mau kemana? Iya ke situ. Bang. Sate. Nah itu belting. Sate. Oh, itu tukang sate yang udah olah vokal berarti ya. Soalnya udah pakai suara dada soalnya kan. Iya. Harusnya kan pakai nasal voice ya. Yes. Kadang dia juga sate. Dia Oh, agak berarti udah husky, raspy. berarti udah raspi berarti ya. Udah raspy. Mantan penyanyi rock itu kayaknya. Iya. Paham. Ada lagi fry. Fry voice itu cara mancingnya pas kita lagi bangun tidur gitu kan. Iya. Kaulah yang pertama Iya. yang mencari cinta
Tapi Baby Romeo itu suaranya chest banget loh. Soalnya suaranya deep banget kan. Iya, deep banget. Emang udah Emang tipe vokalnya suaranya udah gitu. begitu. Makanya iya, Masid kalau untuk ke Fry dia lebih cepat dia. Iya. Deket dia sama Indonesia. 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 Tapi di antara kita berempat ternyata mudah menguasai teknik fry ya, karena memang teknik ini nggak melulu langsung bisa sama Iya. banyak orang gitu, karena memang itu Enggak, itu karena nggak terbiasa Gara-gara- aja nggak sih? bukan pertama nggak kebiasaan, yang kedua tidak ada bayangan bagaimana memproduksi Oh, suara tuh. seperti itu sih, Oh. kayak nggak ada referensi gitu kan. Oke. Kalau kita Bukan berarti nggak bisa. referensi dari film The Grudge itu kan. Iya, I am Groot. I'm Groot. Coba Masid pasti bisa. Oh, I am Groot. Nah, lebih mirip. Ih, bukan yang itu, yang film hantu. Oh, The Grudge yang keluar dari TV. The Ring gitu. Oh, The Ring ya? Kalau TV mah The Ring dong. The Ring. Oh, yang Kok Groot juga ada The kok Grudge dia. tuh ada kan dulu. Nggak tahu. Film horor gitu. Horor. Iya kayak gitu deh. Kayak orang sekarat berarti. Kayak jelek. Ya udah, kita kan udah tahu nih beberapa nih, Asik. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Gimana kalau kita challenge kayak Masid bilang? Challenge-nya apa, Masid? Oke, challenge-nya adalah kita akan berdongeng tapi dengan menggunakan suara. Oh. Dongeng bersambut tapi dengan menggunakan Perasaan gue udah gak enak tuh. Kalau Dongeng gue bersambung. lagi. suara. Takut tragedi beruang tak tahu apa-apa terulang lagi. Misalnya gini, kita nggak Iya ya. misalnya gini, kita akan gambreng nih, misalkan, oke, siapa yang akan selalu menggunakan fry voice, fry. Oke, Kita gua- gambreng nih. gua Set. menggunakan slide voice. Ya enggak dong, kita gambreng biar adil. Gambreng. Kan Berarti ada mulainya dari challenge. mana nih? Dari fry dulu. Oke, apa aja nih? Kan ada 4 nih, fry, Fry, Tapi gue belum bisa menguasai semua loh. raspi. Ya, Oh, sekalian. latihan. Ini Raspi, head voice. Head voice. Aduh, susah lagi nih head voice. Kok ada head voice-nya? Susah sama headphone. kalau Raspi, nggak husky, falset. belting. Falset. Oh ya udah. Jangan belting. Padahal kalau ngomongin soal teknik vokal tadi kan sebenarnya banyak yang belum dipelajari, kayak misalkan vibrasi, vibrato. Kan nggak semua orang bisa vibra kan? Kita coba menggabungkan cara kita berdongeng dengan teknik voice tadi. Meskipun misalkan contoh ya, misalkan ada fry, raspi, kita coba yang ini dulu Karena ya. memang sebenarnya untuk teknik mendongeng pun teknik-teknik ini pasti kepake kan, karena setiap karakter Iya. kan biasanya beda. Cuman cara sekarang penyampaian tantangannya suaranya kita kan. akan flat nih. Misalkan gue bagiannya raspi, ya gue akan raspi terus selama gue bercerita. Raspi itu kayak apa sih, lupa dah. Serak. Serak kayak nenek. Iya. Apa maksud kamu? Terus sama ada husky yang berbisik. Jadi sepanjang dia ngedongeng, iya, kenapa? Aku pikir. Kalau enggak gini aja. Di cerita itu kita Lihat, sambung. cara megangnya udah kayak vokalis gitu. Ceritanya kita sambung tapi sesuai dengan apa yang kita dapat. Misalnya kita ceritain beruang tidak tahu apa-apa misalnya gitu kan. Terus dari cerita itu kita bikin sesuatu cerita yang berkaitan dengan husky. Duh, lebih susah gak sih kayak gitu? Susah Daripada harus kita flat begitu aja. Enggak, maksudnya flat kan setiap orang satu teknik gitu. Satu ada sih? teknik. Jadi maksud Ica gini. Jadi giliran nanti ngacak gitu. Jadi maksud Keka satu teknik kita ini semua bergiliran. Bergiliran. Misalkan pertama husky, kita husky semua nih bareng Ya. gitu ya. Oh. Nah, tapi di cerita itu harus nyambung dengan teknik vokal itu gitu. Nggak Oh. bisa asal Atau- bunyi doang. Iya, atau ceritanya mah tetap nyambung dengan tema apapun, tapi dipraktekkan dengan cara Iya, teknik jadi tertentu kan. bikin cerita yang sesuai yang semua, misal husky Oke. harus husky gimana Oh, cara oke. ceritanya. Boleh. Jadi Boleh. ceritanya gitu. Good Oke. idea, good idea, good idea. Good idea. Bisa. Oke, sekarang Emang. berarti We appreciate that. We appreciate that. Ya. Apa misalnya husky. ya? Sekarang sekarang chest voice dulu dong. Chest Oke, voice. chest Oke. voice. Biar mengalir dulu ya. Oke, boleh. Oke. Ya, Oke. Oke. Jadi misalkan nih tadi kan gue agak ini, misalkan husky, berarti kan berbisik nih. Berarti ceritanya dongengnya di suatu tempat yang mencekam yang membuat kita harus berbisik gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya ceritanya belum mencekam, dibikin mencekam biar sesuai sama husky-nya kita. Iya nggak sih? Oh, ini have lew. Jadi biar Ini sorry kam. jadi biar aja ceritanya nggak nyambung. Double nih challenge-nya nih. Nah, orang Thailand tuh kebanyakan pakai nasal voice โป ya. ในแฮปดอย อันนี้ โปใน เป็น เกล็ดแหล่ โปใน เอาต้องให้นักข่าวละครับโปในเฮดแล้ว Sedekap. Sedekap. Itu mah yang ke masjid tuh kan. Sedekap itu mah ya. Ya, gimana siapa yang mulai? Temanya apa dulu nih? Kan harus tentukan tema dulu. Masid lah. Oke. Ah, ya. Opening pasti dia harus ya kan. Harus.
Muter pokoknya. Ini chest voice dulu nih berarti. Chest voice sama. biasa ya, Oke. biasa ya. Oke, dengan suara biasa. Ini suara biasa chest voice ya. Ya. Di suatu malam. Ini bukan. Oh iya ya, oke. Ini suara biasa gue kan. Di suatu malam, di sebuah sekolah, terletak di ujung pulau Kalimantan. Suasana waktu itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Anak-anak berkumpul sedang melakukan camping. Terlihat api unggun mulai menyala, menerangi malam itu. Suasana semakin seru karena ada anak-anak yang saling mengeluarkan suara untuk bernyanyi, menghibur suasana malam itu. Suasana malam itu memang sangat menarik karena anak-anak yang lain pandai bernyanyi. Dari nada do, re, mi, dan seterusnya. Tapi ada satu kejanggalan yang terjadi di antara mereka. Ada satu anak yang dia tidak bisa membuka mulutnya karena Suwe banget. apa sih? Kenapa sih, Bang? Nggak siap gue ntar dulu. Gue masih baik tuh ngasih gue tuh. Saat kita lihat, mulutnya terlihat agak kemerahan. Alergi. Kita pun penasaran dan akhirnya menghampirinya. Terlihat beberapa bercak darah di bibir bagian luar. Dan hal itu membuat kita takut dan sedikit shock. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak ini? Apa yang sudah dia lalui? Wajahnya terlihat ketakutan dengan tatapan yang kosong. Sekilas kita mendengarkan dia mengatakan kata-kata yang sulit untuk kita mengerti. Ternyata dia sedang makan buah naga. Setengah mati gue bikin premis. Dengan buah naga yang semuanya hampir masuk ke mulut dia sampai tidak tersisa buah naganya itu. Makanya dia susah untuk membuka mulut. Dan kenapa dia tatapannya polos? Karena teman-temannya bingung melihat dia dan dia tidak bisa berkata apa-apa dengan polos, dengan tatapan kosong. Dia tidak mengerti kenapa temannya melihat dia seperti itu. Sampai ada satu teman yang lain datang bilang, "Yanto, kamu ngapain? Kenapa kamu merah semua mulutnya?" Yanto dengan mengunyah cepat-cepat, menelan, dan membuka mulutnya. Yanto baru membuka mulutnya. Temennya sudah pusing. Karena buah naga itu yang dia makan sudah basi. Temannya yang nyium itu berkata, bahasa lu gak enak. teman yang menyium itu berkata, "Apa yang kamu makan, Yanto?" Dia bilang, "Aku cuma menemukan buah naga yang ada di ujung sana." Ternyata buah naga itu sudah kematangan gitu loh. Sampai akhirnya si Yanti berkata, "Aku juga mau dong buah naganya. Kamu pindah ke sana aja, ambil di situ." Karena mereka masih anak-anak, mereka nggak tahu. Ternyata buah itu udah matang dan hampir saking kematangannya busuk. Berjalanlah Yanti ke sana untuk mengambil buah naga itu.
Di tengah perjalanan dengan suasana yang gelap gulita, tiba-tiba Yanti tersungkur. Sebelum tersungkur, dia bilang, "Aku mau buah naga itu, tapi kenapa buah naganya bukan berwarna ungu, tapi berwarna kuning?" Setelah dia jatuh, dia teriak, "Tolong!" Tapi gak ada satupun orang yang datang. Kemudian dia melihat sosok berwarna hitam tinggi, memakai wig seperti dia, seperti Mastit. Setelah itu, dia teriak. Apa yang dia lihat? Sosok hitam. Kan dijelasin lagi apa hitam itu. Ini berubah tekniknya nggak? Iya. Suka fry ya? Fry. Iya. Oh, semuanya fry. Iya, semuanya kita fry. Yanti Wih, husky barusan. Yanti mulai merasakan ketakutan yang amat sangat setelah dia melihat sosok tinggi tadi. Dia mengatakan, "Siapa kamu? Aku tidak melihat siapapun di sini kecuali kamu." Dan sesosok bayangan hitam tinggi besar tadi berkata, "Kalian semua memasuki area terlarang." Yanti semakin ketakutan. Yang awalnya dia hanya ingin mengambil buah naga kuning, menjadi semakin mencekam. Lalu dia mengambil jimat yang dia pegang yang dia ambil dari saku belakang celananya. Dia membuka gulungan jimat itu. Dan jimat itu dia bacakan sekencang-kencangnya yang berbunyi, Si papa si pada. Si papa si. Si papa si pada. Pasi. Opet. Ternyata gulungan kertas itu adalah jimat untuk bertemu Opet, teman Upin dan Ipin. Ketika Upin dan Ipin terjebak di hutan, tapi dia tutup lagi karena dia gak mau ketemu Opet. Akhirnya dia balik lagi ke belakang dan mengambil gulungan kertas lain supaya dia bisa tahu kenapa buah naga warnanya kuning. Akhirnya dia lari sekuat tenaga dan dia jatuh lagi. Dengkulnya berdarah, kakinya bergetar, Bibirnya komat kamit, dan dia badukun. dan dia mengucapkan sebuah kalimat mantra yang hanya dia tahu, dan itulah penyebab kenapa buah naganya warna kuning. Dan dia teringat dan dia mengucapkan di dalam hati kalimat komat kamitnya itu adalah Kalimat komat kamitnya adalah Menikipitulin hehehe. Menikipitulin hehehe. Itu diucap selama 3 kali. Mungkin tidak semua orang mengerti apa arti kalimat tersebut, tapi ternyata kalimat itu mempunyai dampak yang sangat besar, dampak yang sangat signifikan untuk siapa tadi namanya? Yanti. Yanti dan Yanto. Yanti dan Yanto. Sejenak setelah mantra itu diucapkan, keadaan berubah total.
Suasana mencekam pun sekarang menghilang, berganti dengan pemandangan yang begitu indah yang tidak satupun orang bisa membayangkan bagaimana pemandangan itu. Yanti dan Yanto terlihat sangat senang karena pada akhirnya mereka bisa lepas dari teror kegelapan yang meneror mereka hari demi hari dan malam demi malam. Mereka berjalan berdua mengiringi hutan yang terlihat sangat rimbun dan hijau. Padahal Kan masih malam. Kan habis baca mantra. Oh, jadi siang. Kondisi berubah. Udah dijelasin makanya disimak kalau orang cerita. Oh iya, aku bengong. Terus gua lupa ini mau ngomong apa. Oh, Berjalan di Yanti dan Yanto berjalan dengan penuh sukacita menelusuri hutan yang begitu hijau dan rimbun. Angin terasa bertiup begitu hangat. Matahari tepat berada di atas kepala mereka. Segitu panas dong, Mbak. Udah kayak mau kiamat, Mbak, kalau segitu, Mbak. Lalu tiba-tiba Yanti berkata kepada Yanto. Sebenarnya Yanti sama Yanto hubungannya apa sih? Temenan. Oh, temenan. Kok mereka terlihat seperti akrab dan intim gini sih? pengen Teman kembar. dekat. Oh, teman dekat. Pengen kembar aja. Iya, iya, Bahkan iya. udah nyanyi tiba-tiba jadi Ya cepetan. Tiba-tiba Yanti melihat sesuatu yang tidak pernah dia sangka dan tidak pernah dia duga sebelumnya. Matanya terbelalak, mulutnya menganga, hidungnya kembang kempis. Gimana tuh ya? Ekspresi yang sangat sulit dimengerti untuk Yanto. Yanto bingung apa yang terjadi dengan Yanti. Karena belum lama mereka baru merasakan kebebasan, kebahagiaan yang hakiki. Pada saat Yanto mencoba melihat ke arah Yanti melihat, ia pun ikut shock. Dengkulnya bergetar hebat. Getar bulu. Parutnya juga bergetar. Ternyata mereka berdua melihat Mereka melihat malaikat maut. Fry. Mereka melihat malaikat maut. Hampir ingin saya keluar. Ternyata selama ini dia adalah bermimpi sebelum mati. Yanto dan Yanti. Yanto dan Yanti melihat malaikat maut dan terkejut. Dan mereka melek lagi, bangun dari mimpinya dia. Setelah bangun dari mimpi, Yanto dan Yanti nangis kejar banget. dikejar siapa? Nangis Debt kejar. collector. Nangis kejar. Sampai akhirnya gurunya datang. Udah berubah nih suaranya nih. Jadi apa? Belum dong, harusnya dia masih Fry. Gurunya datang Gurunya sambil bilang, Apa yang kalian lakukan di sini? Raspi. Kami sudah mencari kalian kemana-mana. Yanti dan Yanto seperti gembira karena sejak tadi mereka diliputi suasana mencekam. Lalu sang guru berkata, "Kalian tidak melakukan hal yang tidak senonoh kan di hutan ini?" Berubah genre. kan dia kan udah sadar dari mimpinya. Berarti kan dia di sekolah lagi. Dia di sekolah lagi. kan masih berdua. Oh, Kemudian dua orang ini berdebat. ya terus Yanti dan Yanto saling menatap. Mereka masih kebingungan
mereka melalui mimpi yang begitu panjang. Sehingga mereka bingung harus menjawab apa dari pertanyaan sang guru. Lalu Yanti mencoba merogoh kantong celananya. Ternyata di kantongnya masih tersimpan kenangan jimat yang tadi dia dapatkan dari dalam mimpinya. Masuk akal. Lalu sang guru berkata, "Apa itu? Kamu bermain-main dengan jimat. Itu jimat yang ibu simpan." Gurunya perempuan. Itu guru. Itu jimat yang ibu simpan di kantor kepala sekolah. Kenapa bisa ada sama kamu? Lalu Yanti berkata, Bu, ini bukan jimat, Bu. Ini struk Indomaret. Saya habis beli lollipop tadi, Bu. Oh, Yanti udah tua ya? Iya. Iya, serakan kayak gini kan. Kalau lo dan lollipop ya? Iya. Kelolo dan lollipop. Batangnya ya? Iya. Jadi sebenarnya dia itu hanya bermimpi. Semua ini hanya mimpi. Soal jimat, soal dia bertemu dengan malaikat maut. Karena itu semua fiksi. Raspi. Dan dia hanya bisa memegang tangan Yanto dengan erat dan mengatakan, "Yanto, kita harus pergi dari sini, Yanto. Karena pintu menuju dunia yang sesungguhnya akan tertutup." Dia terjebak di dalam dunia yang sangat amat mengerikan. Keindahan tadi hanya fata morgana yang dia lihat. Dunia yang sebenarnya ada di ujung sana dan dia tidak bisa memasuki dunia itu. Lalu mereka bisa memasuki dunia itu hanya dengan satu cara. Caranya itu adalah Yanto harus Gua kasih ya. Dia nunjuknya pakai lirikan. Yanto harus memilih. Dia harus mengorbankan diri sendiri atau mengorbankan Yanti. Karena mereka tidak bisa keluar secara bersamaan. Mengingat pintunya sangat kecil. Begitu. Yanto gundah gulana bermuram durja. Bingung apa yang harus dilakukan. Jangan bikin saya ketawa terus. Saya susah berkonsentrasi kalau begini caranya. Akhirnya Yanto menangis di hadapan Yanti, yang membuat Yanti akhirnya bingung. Kenapa kamu menangis, Yanto? Kenapa suaranya sama ya? Kenapa kamu menangis, Yanto? Yanto tidak bisa menjawabnya karena dia tetap kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini bagaikan buah si malakama. bukannya buat tombao. Tombao. Oh, bukan. Mao. Oh, mao. Oh, mao. Iya. Ranch. Ranch. Oh, mao. Mao. 53 minutes remain. It's okay. Pada akhirnya Yanto harus mengatakan sesungguhnya. Kalau hanya salah satu dari mereka yang bisa keluar dari tempat itu, hidup-hidup. Di posisi ini muncullah niat jahat dari Yanti. Berdebah sekali dia. Ternyata kondisi yang sangat berat ini membuat Yanti harus melakukan semua hal yang memungkinkan supaya dia bisa selamat. Lalu tak diduga
sedangkan kamu besar. Gitu lu. Aku yang kecil ini udah pasti bisa masuk ke dalam sana. Kamu yang sakit sekarang ini cuma bisa di sini. Oh, Yanto sakit. Kan dia habis keracunan. Oh, kayak buah tadi, naga kuning. bukan tadi mimpi katanya. Mimpi. Nah itu beneran pas dia mimpi itu pas sudah Jadi penulisnya ketemu nggak sama nih. ketemu sosok itu baru langsung mimpi. Siap. Ya Lanjut. kan? Iya. Akhirnya Yanto nganga ngelihat lihat dia. Kenapa nggak mangap ya? Oh iya. Ngomongnya. Dia sepertinya kesulitan memilih diksi yang baik dan benar. Dia mangap ngelihat Yanti dengan bilang begini, Yanti, kenapa kamu seperti ini? Bukankah kita selalu bersama-sama? Ntar lo nikmati dulu lagunya ya. Bisa gitu ya. Ini mulai konflik pembunuhan nih kayaknya Iya. biasanya nih. Yanto bilang, kita di sini sama-sama dan kita harus keluar dengan sama-sama juga, Yanti. Yanti bilang, gak bisa, Yanto. Aku dan kamu harus berpisah sekarang di sini. Lebih baik kamu tunggu di sini sampai pintu itu terbuka lagi. Yanti mendorong Yanto. Lagunya pas. Setelah itu Yanto tersungkur jatuh ke bawah yang sangat jauh dari atas, dari tempat dia. Kemudian Yanti masuk ke lubang itu sambil bilang, bye-bye Yanto. Keselin dia. Kirain bilang I love you. Ya kan mau berpisah masa dia bilang I love you. Setelah Yanti masuk ke sana, ternyata lubang pintu itu bukan menuju ke dunia sebenarnya. Oh, panjang banget ini cerita. Panjang berceritanya. Panjang banget. Sambung Dia nih, Roman. masuk ke dalam situ, ternyata dia bertemu Yanto yang sedang habis jatuh ke bawah. Di situ Yanti gugup karena ketemu lagi. Yanto dengan kesal bilang, Lebok sih ya. aku gak akan mau bareng kamu lagi. Terus dengar suara menggelegar besar sekali. Tiba-tiba Yanti nangis kejar. Nangis mulu si Yanti. Karena merasa menyesal sudah jahat sama Yanto. Karena dia Tapi empos. Tangis buaya ya. Yanto udah nggak mau Nggak lagi percaya. sama Nah, Yanti. perempuan begitu memang ya. Akhirnya Yanto meninggalkan Yanti bersama Ada orang ketiga. Yanto meninggalkan Yanti bersama Hayal. Husky. Habis ini? Husky. Yanto meninggalkan Yanti bersama kenangan masa lalu. Yanti meratapi kesedihannya. Bisa Dia tidur. merasa menyesal karena telah berbuat seperti itu terhadap Yanto. Yanti ingin sekali meminta maaf, Bambang Suryanto namanya. tapi berat sekali mulutnya untuk mengucapkan. Kenapa? Sementara Yanto terus saja berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Diperpendek ceritanya durasi. Mungkin lehernya sakit. Kecetit ya. Dan Tapi jatuh akhirnya tadi ya. Yanto memaksa untuk menoleh ke arah Yanti sambil berteriak, Yanti, kemarilah. Aku nggak mau sama om. Aku masih SMP, Bang. Ayo ikut bersamaku. Jangan nodai aku. Aku melihat
ada cahaya di ujung sana. Sepertinya itu jalan keluar kita. Tapi untuk kali ini, tolong jangan lakukan hal yang sama seperti tadi. Aku akan menggendongmu. Cie. Dan Yanti pun segera berlari menuju Yanto. Dia mengikuti. Dan dia bilang, aku minta maaf yang tadi Yanto. Aku janji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Lalu mereka pun segera bergegas menuju lubang cahaya tadi. Dan sepanjang perjalanan, Yanto mengucapkan kalimat, Yanti, semua ini prank. Kita pulang yuk, aku capek main kayak gini. Anjing kamu Yanto. Aku sudah lari ke sana kemari. Ternyata semua ini hanya prank. Kisah pun habis. Selesai. demikian Karena udah malam. pertunjukan dari kami. Sudah lapar, Sampai Pak. ketemu lagi di episode berikutnya. Jadi kita mau makan apa? Kita makan buah naga berwarna kuning dengan kertas mantra di dalamnya. Padahal kertas Indomaret. Iya, itu struk tagihan yang belum dibayar. Ya gitulah Beli Indomaret pakai pay letter. Aduh. ceritanya kayak gitu ya kira-kira ya. Gak tahu siapa sih. Kurlap. Coba yang mengacaukan cerita siapa sih tadi? Siapa ya? Kak Ika deh yang Ika, mulai bukannya ngacauin abang. cerita. Lah. Kak Ika yang kalau Ica kan nggak sampai. Sebenarnya nggak ada yang ngacauin sebenarnya. Ya, Karena Bu. memang Kenapa sih gue terus ya? Enggak. Karena udah. gini, karena gini imajinasi kita kan beda-beda gitu Iya, loh. betul. Tantangannya adalah bagaimana kita membuat imajinasi kita sendiri gitu kan. Jadi kalau Iya. ceritanya beda ya wajar aja gitu. Iyalah. Kan kita tidak tahu isi hati orang yang ngomong sebelum kita. Tapi tantangannya kan kita coba mensuarakan dengan teknik vokal yang kita pelajari. Betul Iya. sekali. Oke. Seperti sekarang Oke, kita oke ngomongin deh kalau pride. begitu podcast lovers, thank you udah dengerin kita. Thank you very much. Ngalur ngidul. Terima kasih sudah buang kuota kalian untuk mendengarkan kita ya. Iya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kami tunggu komentar Anda. Tunjuk. Kami tunggu komentar Anda. Kami tunggu komentar Anda. Gue pengen begini tapi nggak jadi. Sawadikap. Sawadika. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye bye. Annyeonghaseyo. Podcast lover. Capek banget soalnya belum ngedit itu kan yang noise. Mau edit sekarang. Nanti Biar malam. selesai kita bisa makan. Iya. Atau kita makan sambil ngedit. Iya, gitu. Hari ini banget ya Chat terakhir. Iya, jam 12 malam, teng, Semangat, tong, semangat, teng, semangat. tong, teng.